Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 66-70 Aku akan menemanimu. Melihat Jin Li hendak mengayunkan tongkat basebalnya lagi dan memukul kaki Wan Son Dingeli sudah putus asa. Dia pingsan di tanah seperti anjing mati, menunggu rasa sakit datang. Yana Dingeli mengeraskan hatinya. Sementara semua orang fokus pada Jin Li dan Wan Son Dingeli, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berguling dan merangkak ke sisi Jin Li. Wajah pengawal itu menjadi dingin. Dia maju untuk menarik Yana Dingeli kembali. Yana Dingeli berjuang mati-matian. Dia merintih pada Jin Li dan mengangkat kepalanya sedikit, dengan sengaja memperlihatkan leher rampingnya. Selain itu, dia juga diikat. Dia tampak sengsara dan rapuh, itulah yang diinginkan Jin Li. Jin Li memiliki kecenderungan kekerasan di ranjang. Melihat wajah Yana Dingeli yang menyedihkan dan air matanya, dia tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Dia menjilat bibirnya dengan cara yang tidak senonoh dan menghentikan pengawal itu. Dia berjalan ke depan, mengambil handuk dari mulut Yana Dingeli, dan bertanya, "Si cantik kecil, apakah kamu ingin memohon belas kasihan untuk ayahmu?" Handuk di mulut Yana Dingeli telah hilang. Dia begitu gembira hingga dia tersedak air liurnya dan terbatuk-batuk begitu keras hingga dia hampir pingsan. Jin Li menyipitkan matanya dan mengagumi penampilan menyedihkan Yana Dingeli. Meskipun dia tidak terlihat luar biasa, beberapa bagian dari dirinya cocok dengan seleranya, dan dia merasakan pencapaian yang menyiksanya. Yana Dingeli terbatuk lama sekali, dan matanya berkaca-kaca. Dia berpura-pura malu tetapi tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia menggigit bibirnya dan menatap Jin Li dengan tenang. Penampilan Yana Dingeli sedikit menarik perhatian Jin Li. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wan Son Dingeli terengah-engah saat dia melihat putrinya dengan bingung. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi di hatinya. Itu benar. Meskipun Yana Dingeli diam-diam menggantikan Sania Dingeli, CEO Jin sudah mengetahui tentang Yana Dingeli. Dia mungkin sebaiknya membiarkan Yana Dingeli merayu CEO Jin. Bagaimanapun, dia juga senang padanya sebelumnya. Yana Dingeli menahan rasa jijik di hatinya dan bertindak genit terhadap Jin Li. "CEO Jin, ini salah kami sehingga hal seperti itu terjadi. Tapi kamu bersenang-senang malam itu. Bukankah aku sudah memuaskanmu?" Jin Li terkekeh, "Malam itu memang cukup bagus. Saya pikir Sania Dingeli juga bersenang-senang secara pribadi. Aku tidak menyangka itu kamu, pelacur kecil. Kamu memutar pinggangmu dengan gembira, tapi kamu bukan Sania Dingeli. Kamu tidak bernilai 300 juta, dan kamu tidak dapat ditukar dengan salah satu kaki ayahmu." Yana Dingeli diam-diam membenci Sania Dingeli di dalam hatinya. Itu adalah Sania Dingeli lagi. Mengapa semua orang mengira dia tidak bisa dibandingkan dengan Sania Dingeli? Hati Yana Dingeli menjadi semakin keras kepala. Dia mencoba yang terbaik untuk merayu Jin Li. Tubuhnya sedikit bengkok dan setengah lumpuh di tanah, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Dia berkata kepada Jin Li dengan hati-hati, "CEO Jin, aku sedih mendengar kamu mengatakan itu. Apakah Sania Dingeli baik atau tidak, dia memutar otak untuk melarikan diri darimu. Dia tidak mau memperhatikanmu. Aku bersedia. Biarkan aku bersamamu." "Oke." Chuni Wangler, melihat putrinya merayu Jin Li di depan banyak orang, merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan metode putrinya yang tidak bermoral. Kapan putrinya menjadi seperti ini? Bagaimana dia belajar merayu pria seperti ini? Wan Son Dingeli tidak berpikir demikian. Yana Dingeli bersedia merayu Jin Li atas inisiatifnya untuk menyelamatkannya dari api dan air. Orang bijak tunduk pada keadaan. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dengan wajah dan martabatnya. Jika dia bisa berhubungan dengan CEO Jin, dia akan terhindar dari pemukulan ini dan mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Wan Son Dingeli adalah orang yang sangat egois. Bahkan putrinya pun tak segan-segan menjualnya selama itu bermanfaat baginya. Dia masih berpikir karena Yana Dingeli pernah merawat Jin Li sebelumnya, apa bedanya sekali atau 2 kali. Meskipun dia sedikit sedih, dia tidak akan dirugikan. Wan Son Dingeli segera mencoba menjual Yana Dingeli kepada Jin Li. "Ya, CEO Jin, Sania Dingeli tidak tahu berterima kasih. Dia tidak dibesarkan dengan baik. Kebetulan Anda tidak menginginkannya lagi.
Anda tahu, saya tidak punya 300 juta. Tidak ada gunanya bahkan jika kakiku patah. Mengapa kamu tidak mengambil yuan kecil? Dia yang paling penurut. Mata Cuni Wangler memerah. Dia ingin menerkam Wanson Dingeli dan mencabik-cabiknya. Bajingan ini. Dia sangat mengecewakan. Dia tidak hanya menjual Beatrice Sania Dingeli itu, dia bahkan menjual Little Yuan. Namun, Cuni Wangler takut Jin Li akan memukulinya sampai mati. Meskipun dia merasa kasihan pada Yana Dingeli, dia hanya bisa bersembunyi di sudut dengan tenang. Yana Dingeli mulai menangis dengan lembut. CEO Jin, jangan meremehkanku. Apa bagusnya Sania Dingeli? Bisakah dia memberimu kesenangan lebih dari aku bermain denganmu? Jin Li sedikit menyipitkan matanya. Tingkah laku Yana Dingeli membangkitkan gairahnya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Henry Sword melindungi Sania Dingeli, jadi dia mungkin tidak punya kesempatan. Namun, dia tak rela menyerah begitu saja. Dia mungkin juga menjaga saudara perempuan Sania Dingeli. Lagi pula, sama saja jika lampu dimatikan seperti malam itu. Bab 67 Yana Dingeli menjual dirinya sendiri. Jin Li terkekeh jahat saat matanya terus menatap ke sekeliling Yana Dingeli. Dia baru saja mengalami kemunduran di tempat Henry Sword, dan tindakan Yana Dingeli yang menawarkan dirinya sebagai bantal membuat Jin Li merasa jauh lebih nyaman. Meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Sania Dingeli, dia jauh lebih bijaksana daripada Sania Dingeli. Jin Li mengangguk puas dan berkata kepada pengawal itu, cepat lepaskan Nona Yana Dingeli. Jangan menahannya. Pengawal itu langsung mengerti dan mengetahui bahwa CEO Jin telah menyetujuinya. Dia segera maju dan melepaskan ikatan tali di belakang Yana Dingeli, tapi dia masih membencinya di dalam hatinya. Wanita seperti itu sangat pelit. Dia rela melakukan apapun untuk menghindari kemarahan CEO Jin dan menikmati kekayaan. Dia bisa merayu pria secara terbuka di depan orang tuanya, pandangan dunia keluarga ini busuk. Wanson Dingeli juga melihat Jin Li berhasil dirayu. Dia sangat gembira. Ini luar biasa. Meskipun Sania Dingeli telah melarikan diri, CEO Jin masih dapat memberikan banyak keuntungan setelah menerima Yana Dingeli. Semoga kakinya tidak patah lagi. Jin Li membantu Yana Dingeli berdiri. Telapak tangannya yang gemuk menekan pinggang Yana Dingeli dan memijatnya dengan lembut. Wajahnya berlemak saat dia mendekat ke Yana Dingeli. Bayi kecil, apakah itu menyakitimu? Jin Li mengangkat tangan Yana Dingeli dan melihat bekas merah tali di pergelangan tangannya. Dia menjadi lebih bersemangat. Matanya bersinar saat dia terus membelai dia dengan tangannya. Yana Dingeli secara naluriah ingin melawan, tapi ini adalah pilihannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan rasa mual sambil bersandar pada tubuh Jin Li. CEO Jin, orang tuaku masih di sini. Jangan seperti ini. Meski dia mengatakan itu, tubuhnya lemas dan jatuh ke pelukan Jin Li. Dia berpura-pura malu, tapi tindakannya adalah rayuan telanjang. Pengawal itu diam-diam memutar matanya. Ya Tuhan, menjijikkan sekali. Namun, Jin Li tertipu oleh tipuan ini. Terus terang, Jin Li adalah seorang pria kaya raya yang suka dimanjakan, apalagi seorang wanita yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Yana Dingeli kebetulan menguasai pikiran Jin Li. Dia mencoba yang terbaik untuk bersikap malu-malu. Semakin lemah dan patuh dia, semakin dia memuaskan keinginan Jin Li untuk menguasai dan menghancurkan. Jin Li sudah kehilangan minat pada panggilan telepon Suyan. Saat ini, dia terpikat oleh Yana Dingeli. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bayi kecil, jangan pedulikan mereka. Ayo pergi dan bersenang-senang. Yana Dingeli berpura-pura menatap Wanson Dingeli dengan ekspresi gelisah. Tapi ayahku. Wanson Dingeli tidak mungkin mendapat masalah sekarang. Bagaimanapun, dia tetaplah ayahnya. Tidak peduli seberapa besar Yana Dingeli meremehkannya, dia tidak bisa meninggalkannya. Selain itu, dia ingin Wanson Dingeli terus mempersulit Sania Dingeli agar dia tidak mendapat masalah. Jin Li mendengus dan memandang Wanson Dingeli dengan jijik. Bos Ding, melihat putri Anda sangat bijaksana, saya dapat mengampuni Anda. Tapi saya harap Anda dapat mengingat pelajarannya. Di masa depan, jangan membuat kesalahan lagi. Wanson Dingeli mengangguk berulang kali. Saya tidak akan berani. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Bos Jin. Jin Li sedang tidak mood untuk berbicara dengan mereka lagi. Dia memerintahkan pengawal untuk mengirim Wanson Dingeli ke rumah sakit dan kemudian buru-buru memeluk Yana Dingeli dan pergi ke ruangan lain. Cuni Wangler juga terbebas dari pengekangannya.
Dia berteriak dengan sedih di sudut, Yuan kecil. Yana Dingeli berbalik dan menatap Wan Son Dingeli dan Chuni Wangler. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat tenang dan memberi isyarat kepada Chuni Wangler untuk tidak menimbulkan masalah. Dia akhirnya berhasil merayu Jin Li, jadi dia tidak boleh membuatnya marah lagi. Chuni Wangler menutup mulutnya dan menangis. Meski dia terselamatkan, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati saat melihat putrinya jatuh ke dalam cakar Jin Li. Terakhir kali, dia menemani Jin Li selama 1 malam dan hampir kehilangan lapisan kulitnya keesokan harinya. Bagaimana Xiao Yuan bisa menanggungnya? Wan Son Dingeli mencubit Chuni Wangler dengan keras dan menatapnya dengan pandangan mengancam, ingin membungkamnya. Tidak mudah untuk lepas dari kesulitan ini. Apa yang perlu ditangisi? Memalingkan kepalanya untuk melihat punggung Yana Dingeli, Wan Son Dingeli menghela nafas. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa putrinya ini cukup kejam. Dia bahkan lebih ceroboh darinya. Dia cukup berkarakter. Yana Dingeli dipeluk oleh Jin Li. Dia merasakan napas berat Jin Li di dekat telinganya. Penyiksaan terakhir kali masih tergambar jelas di benaknya, membuat Yana Dingeli tanpa sadar gugup. Namun, Yana Dingeli tidak punya cara untuk mundur. Dia hanya bisa mengeraskan pikirannya. Dia harus mengingat hari ini. Dia telah dipermalukan sampai-sampai rela menjual tubuhnya. Sebentar lagi, dia juga akan disiksa. Ini semua berkat Sania Dingeli. Suatu hari, dia akan naik ke posisi tertinggi dan menginjak Sania Dingeli dan membuatnya merasakan malam ini. Yana Dingeli memasang ekspresi tegas di wajahnya. Kebencian telah membuatnya sepenuhnya meninggalkan pandangan dunia dan keuntungannya. Begitu pintu ditutup, dia menerkam Jin Li dengan menggoda. Tak lama kemudian, segala macam erangan dan ratapan terdengar dari dalam ruangan. Yana Dingeli ditakdirkan untuk mengalami malam yang sulit lagi. Dia benar-benar telah memulai jalan yang tidak bisa kembali lagi. Bab 68 ingin memanggil polisi. Saat Yana Dingeli berhubungan seks dengan Jin Li di hotel, Wan Son Dingeli dan Chuni Wangler dikirim ke rumah sakit di bawah perawatan pengawal. Chuni Wangler beruntung. Sebelum tiba gilirannya untuk dipukuli, dia diselamatkan oleh Yana Dingeli. Namun, Chuni Wangler terlalu gemuk, pergelangan tangannya terlalu tebal, dan dia sangat emosional. Saat berontak, pergelangan tangannya memar karena tali. Selain itu, karena terlalu berat, dia sudah menderita tekanan darah tinggi dan perlemakan hati. Sesampainya di rumah sakit, dia harus diberi oksigen. Perawat merawat luka Chuni Wangler, namun gelang emas tebal menutupi luka di tangannya. Gelang emas tebal itu melingkari pergelangan tangannya erat-erat dan tidak bisa dilepas. Tidak ada cara untuk menggunakan obatnya. Perawat menasihati, jika gelang ini disimpan di sini, akan berdampak pada lukanya. Mengapa Anda tidak menemukan beberapa alat untuk menghapusnya? Chuni Wangler masih shock, dan wajahnya pucat. Ketika dia mendengar perkataan perawat, dia tidak mengubah sifat serakah dan sombongnya. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, kamu tidak bisa melepaskannya. Saya telah memakai gelang ini selama bertahun-tahun. Ini adalah desain oleh seorang master. Itu satu-satunya. Kamu benar-benar tidak bisa menghancurkannya. Perawat juga sedikit marah. Mengapa orang ini bingung? Apakah gelang itu lebih penting daripada tubuhnya? Ekspresi perawat sedikit tidak menyenangkan. Tapi kalau ini terus berlanjut, pergelangan tanganmu akan membusuk. Kamu terlalu berat. Cepat atau lambat, gelang ini tidak akan bisa bertahan. Itu sudah usang, dan kamu masih merasa kasihan pada dirimu sendiri. Perawat memegang pergelangan tangan Chuni Wangler dan melihat dengan cermat, tetapi semakin dia melihat, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Gelang itu tidak mungkin memakan pergelangan tangan seperti ini. Sepertinya dia tercekik oleh sesuatu. Terlebih lagi, tanda di kedua pergelangan tangannya sangat simetris. Perawat terkejut. Dia melebarkan matanya dan menatap Chuni Wangler, dengan putus asa menghirup oksigen. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah dia diculik? Perawat bertanya, bagaimana caramu menggores pergelangan tanganmu? Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya bisa bantu Anda, panggil seseorang untuk membantumu. Chuni Wangler tertegun dan ragu sejenak. Dia takut dengan kekejaman CEO Jin dan lupa menelepon polisi. Tindakan CEO Jin dianggap sebagai pemenjaraan ilegal. Jika mereka bisa menangkapnya, Yuan kecil akan terselamatkan. Terlebih lagi, Wan Son Dingeli telah dipukuli dengan sangat parah sehingga dia bahkan mungkin bisa menerima kompensasi.
Semakin Chuni Wangler memikirkannya, semakin cerah matanya. Saat dia hendak berbicara, seorang pengawal muncul di pintu dengan ekspresi dingin. Apakah kamu masih belum selesai? Chuni Wangler kaget. Keberanian yang baru saja dia peroleh telah hilang. Chuni Wangler mundur ke dalam tubuhnya dan menundukkan kepalanya. Dia lupa bahwa antek seperti itu mengikutinya ke sini. Perawat melihat Chuni Wangler sangat ketakutan, dan dia merasa semakin tidak nyaman. Rasa keadilan muncul di hatinya. Dengan wajah dingin, dia berdiri dan berkata kepada pengawalnya, "Pengawal tidak diperbolehkan di sini. Silakan pergi." Kemudian dia memandang Chuni Wangler dan menghiburnya, "Jangan takut." Meskipun wanita ini tidak terlihat menarik, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pengawal itu mendengus dingin dan mengabaikan perintah perawat. Dia berjalan ke depan dan berkata kepada Chuni Wangler, "Apa yang ingin kamu katakan sehingga aku tidak dapat mendengarnya?" Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, berpura-pura berbicara pada dirinya sendiri, dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana keadaan CEO Jin. Apakah dia bersenang-senang?" Pupil mata Chuni Wangler mengerut. Dia langsung menjadi takut saat memikirkan bagaimana putrinya masih berada di tangan Jin Li. Beraninya dia punya ide lain. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak ingin mengatakan apapun. Saya tidak akan mengatakan apapun bahkan jika saya dipukuli sampai mati." Pengawal itu mencibir dan memandang Chuni Wangler dengan jijik. Wanson Dingeli sudah ketakutan setelah dipukuli. Saat ini, dia sedang memeluk kaki yang patah itu dan melolong di bangsal. Dia tidak punya nyali untuk menimbulkan masalah lagi. Di sisi lain, Chuni Wangler belum dipukul dan tidak akan merasakan sakit kecuali jika mendarat di tubuhnya. Oleh karena itu, pengawal tersebut buru-buru datang untuk memeriksa kondisinya. Seperti yang diharapkan, dia mendengar dia ingin meminta bantuan perawat. Dia terlalu naif. Perawat yang mengawasi dari samping merasa semakin curiga. Dia mau tidak mau ingin maju dan bertanya. Pengawal itu menatap perawat dengan dingin. "Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan urus urusanmu sendiri." Perawat merasa cemas. Dia berani mengancamnya di siang hari bolong. Namun, dia tidak menyangka pria berjas putih akan berjalan dengan cepat. Dia dengan sopan berkata kepada pengawalnya, "Orang itu telah dikirim ke ruang operasi sesuai permintaan CEO Jin." Kemudian, dia melihat ke arah perawat muda di sampingnya dan dengan lembut menegur, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tutup mulutmu dan jalankan urusanmu." Saat ini, perawat muda memahami bahwa wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Meskipun itu adalah penculikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia perbaiki. Dia menggunakan kekuatannya untuk menindas orang. Oleh karena itu, dia melihat Chuni Wangler untuk terakhir kalinya. Dia mengangguk kecewa dan berkata, "Baiklah, ketua." Lalu, dia diam-diam pergi. Bab 69. Mainan keluarga. Chuni Wangler memperhatikan saat perawat muda yang bisa membantunya pergi. Dia cemas, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria berjas putih, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Apa yang terjadi dengan Ding Tua? Apa lagi yang ingin kamu lakukan padanya?" Pengawal itu menyuruh dokter itu pergi. Hanya Chuni Wangler dan dia yang tersisa di kamar. Pengawal itu tidak menyembunyikan apapun, dia mengancam dengan kedengkian, dia hanya bisa menderita cacat seumur hidupnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena Yana Dingeli menyerahkan dirinya ke pelukan CEO Jin akan menenangkan CEO Jin sepenuhnya. Anda semua akan mengalami nasib yang sama. Apakah Anda ingin memanggil polisi? Saya menyarankan Anda untuk menghemat napas. Jika CEO Jin bisa mengeluarkan Anda dari kantor polisi, dia tentu saja bisa mengirim Anda masuk juga. Apakah Anda masih ingin memanggil polisi? Bukankah kamu bodoh? Chuni Wangler ingin menangis tetapi tidak menangis. Yana Dingeli telah diberikan kepada CEO Jin. Kenapa dia masih tidak mau melepaskan kita? Pengawal itu mengerutkan kening dan menatap Chuni Wangler dengan wajah penuh pertanyaan, diberikan kepada CEO Jin. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda berhak memilih? Jika CEO Jin menginginkan Yana Dingeli, dia tidak akan berani menolak bahkan jika dia terikat di sana. Hanya saja sekarang dia berinisiatif untuk menertawakannya. CEO Jin menjadi tertarik dan tidak punya waktu untuk mengganggu kalian lagi. Apakah Anda masih ingin bernegosiasi dengan CEO Jin? Bermimpilah. Chuni Wangler berteriak sedih. Sungguh suatu kesalahan. Bagaimana dia bisa menyinggung Raja Neraka ini, Jin Li? Awalnya, dia ingin memeluk pahanya. Tetap saja, pada akhirnya,
dia tidak menerima manfaat apapun dan bahkan membuat dirinya berantakan. Sekarang, dia dipeluk erat oleh Jin Li. Pengawal itu melihat Chuni Wangler tidak berniat melawan setelah dipukul. Jadi dia menghiburnya, kamu telah membayar harga karena menyinggung CEO Jin malam ini. Meski sudah berakhir, CEO Jin bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sekarang putri Anda telah memilih untuk bergabung dengan CEO Jin, Anda harus lebih bijaksana dan berhenti berpikir bodoh untuk menelepon polisi. Akan baik bagimu untuk membuat CEO Jin bahagia di masa depan. Chuni Wangler menyeka air matanya. Dia tahu situasinya sangat buruk. Meskipun dia membenci CEO Jin atas apa yang dia lakukan malam ini, tidak ada cara lain. Wanson Dingeli adalah seorang pengecut. Lebih baik bergantung pada orang mati daripada dia. Xiao Yuan lebih memilih disiksa daripada bersikap brutal demi menyenangkan Jin Li. Dia pasti punya rencana. Dia tidak bisa menyeret Xiao Yuan ke bawah. Pengawal itu benar. Sania Dingeli semakin tidak terkendali. Seiring berjalannya waktu, dia hanya akan kehilangan lebih banyak lagi. Pelacur Sania Dingeli itu telah menyebabkan banyak penderitaan bagi mereka bertiga. Dia tidak boleh membiarkannya kabur dengan mudah. Dengan adanya CEO Jin, setidaknya ada jaminan. Chuni Wangler bodoh dan baru mengetahui apa yang dipikirkan Wanson Dingeli dan Yana Dingeli dalam beberapa detik. Mengetahui bahwa pengawal di sisi Jin Li bukanlah orang-orang yang bisa membuat dia tersinggung, dia tersenyum dan berkata, kami tidak akan memanggil polisi, kami akan setia kepada CEO Jin. Kami tidak akan pernah menjadi bodoh lagi. Pengawal itu tersenyum sinis karena Chuni Wangler akhirnya menemukan jawabannya. Keluarga ini sangat menarik. Sang ayah licik dan egois, rela mengkhianati siapapun demi keuntungannya. Putrinya tampak lemah, dia juga seekor ular dan kalajengking yang akan melakukan apa saja. Ibunya bodoh, seperti babi bodoh. Orang seperti itu masih berharap dia bisa memanfaatkan CEO Jin. Ketika CEO Jin bosan bermain-main dengan Yana Dingeli, masuk akal jika dia tidak kembali untuk memberi mereka pelajaran. Mereka hanyalah sebuah keluarga mainan. Bagaimana CEO Jin bisa membantu mereka dalam segala hal? Namun, para pengawal tentu saja tidak akan mengucapkan kata-kata ini kepada Chuni Wangler. Mereka hanya akan membiarkan mereka bermimpi indah. Setelah memukuli Chuni Wangler, para pengawal tidak mau tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan dia dan Wanson Dingeli untuk mengurus diri mereka sendiri di rumah sakit. Tidak lama kemudian, operasi Wanson Dingeli selesai. Dengan instruksi CEO Jin, kaki Wanson Dingeli yang patah hanya segera dipalu dengan beberapa paku baja, dibungkus dengan kain kasa dan plester, dan dikirim kembali. Kecuali tulangnya bagus, kakinya tidak akan baik-baik saja. Dia hanya bisa pincang selama sisa hidupnya. Bahkan obat bius hanya diberikan secara asal-asalan, membuat Wanson Dingeli meratap kesakitan. Semua dokter dan perawat terkait menerima kabar tersebut. Mereka tutup mulut, tidak berani ikut campur dalam urusan orang lain. Di permukaan, mereka dengan sopan mengatur agar Wanson Dingeli dan Chuni Wangler ditempatkan di bangsal pribadi VIP. Kenyataannya, mereka takut akan mengoceh dan mengungkap identitas mereka. Bagaimanapun, keluarga Dingeli telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Saat ini, mereka seharusnya masih berada di pusat penahanan. Orang lain tidak dapat melihatnya. Apalagi meski berada di rumah sakit, Chuni Wangler dan Wanson Dingeli diisolasi di pusat penahanan lain. Apalagi keduanya terluka. Yang jauh lebih tidak nyaman daripada ditangkap polisi. Bab 70 menjadi lumpuh. Chuni Wangler mengangkat tangannya yang berdarah dan duduk di depan tempat tidur Wanson Dingeli. Dia mendengarkan erangan Wanson Dingeli, dan hatinya terbakar karena kecemasan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang datang untuk memberinya dosis obat bius. Chuni Wangler putus asa dan tidak berdaya. Dia tidak berani mengutuk Jin Li, jadi dia hanya bisa mengutuk Sania Dingeli secara berbeda. Dia kehilangan kekuatan, terjatuh ke samping, dan meratap sambil mengutuk. Wanson Dingeli selamat dari rasa sakit setelah operasi dan terbangun dengan lemah. Dia melihat Chuni Wangler terbaring miring dan menangis. Dalam beberapa hari terakhir, dari pusat penahanan hingga hotel, tidak ada hari di mana dia tidak gelisah. Dia bahkan belum makan makanan enak. Seluruh tubuh Chuni Wangler tidak bagus. Tubuhnya yang gemuk tampak semakin membengkak, dan kerutan di wajahnya tampak bertambah beberapa garis seolah-olah dia bertambah tua 10 tahun dalam beberapa hari.
Ketika Wan Son Dingeli mendengar tangisan Chuni Wangler yang serak dan tidak menyenangkan, emosinya yang sudah gelisah karena rasa sakit semakin melemah. Dia berteriak sekuat tenaga, "Bisakah kamu tutup mulut? Apa lagi yang kamu tahu selain menangis? Jangan ganggu aku." Chuni Wangler kaget. Dia tertegun sejenak sebelum dia balas berteriak, "Tidak mau kalah, mengapa kamu marah padaku? Mengapa Anda tidak meneriaki CEO Jin jika Anda memiliki kemampuan tadi malam? Kamu tidak berguna. Mengapa aku menikah denganmu? Apakah kamu pikir aku menangis untukmu? Saya merasa kasihan pada putri saya. Yuan kecilku jatuh ke dalam cengkeraman CEO Jin karenamu, tidak ada gunanya. Dia pasti sangat menderita." Wan Son Dingeli mengertakkan gigi. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana mungkin dia tidak merasa terhina ketika Jin Li menekannya ke tanah dan kakinya patah? Apakah Wan Son Dingeli terpaksa menjual putrinya? Namun, jika dia tidak melakukannya, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan mudah. 1. Wan Son Dingeli mencibir, "Benar, saya pengecut. Seharusnya kedua kakiku dipatahkan oleh CEO Jin. Dengan begitu, Anda akan puas." Lalu, CEO Jin tetap tidak mau melepaskan amarahnya. "Jika dia mematahkan kaki Xiao Yuan dan kakimu, maka kami bertiga di keluarga akan lumpuh. Kamu masih tidak berpikir aku pengecut, kan?" Chuni Wangler tidak bisa berkata-kata karena omelan Wan Son Dingeli. Dia tahu bahwa perkataan Wan Son Dingeli masuk akal, tetapi hatinya merasa tertahan. Dia merasa tidak nyaman, jadi dia mulai menangis lagi. Wan Son Dingeli merasa sesak setelah berteriak beberapa kali, dan kakinya merasakan sakit yang luar biasa. Dia perlahan mengangkat bagian atas tubuhnya dan memamerkan giginya saat dia melihat kaki patah yang sudah diperbaiki. Dia bertanya dengan suara serak, "Bagaimana kabar kakiku?" Chuni Wangler tergagap dan tidak berani berbicara. Kaki Wan Son Dingeli mungkin tidak akan pulih. Dokter secara samar-samar mengatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia sengaja menunda pengobatan berdasarkan instruksi Jin Li. Chuni Wangler juga sempat membuat keributan dan ingin pindah ke rumah sakit lain. Namun, para pengawal itu bergiliran menjaga pintu dan tidak memberi kesempatan pada Chuni Wangler untuk pergi. 1. Wan Son Dingeli melihat ekspresi gelisah Chuni Wangler dan segera merasakan ada yang tidak beres. Dia berteriak dengan putus asa, "Cepat beritahu aku. Apa yang terjadi dengan kakiku?" Chuni Wangler juga merasa tidak enak badan. Meskipun dia dan Wan Son Dingeli tidak lagi memiliki perasaan satu sama lain, mereka telah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Keduanya berada di perahu yang sama. Dia juga merasa sulit menerima bahwa Wan Son Dingeli telah menjadi cacat. Namun, dia takut Wan Son Dingeli tidak bisa menerimanya, jadi dia hanya bisa menyemangati dan menghibur Wan Son Dingeli. Dia memegang lengan Wan Son Dingeli dan menghiburnya, "Ini bukan masalah besar. Hanya saja berjalan kaki tidak senyaman dulu. Tapi kamu masih bisa berjalan. Ini semua adalah perintah CEO Jin. Saya. Petik 2 titik. Saya tidak bisa membantu. Para dokter berhati hitam itu sama sekali tidak peduli padaku. Jangan cemas. Itu tidak baik untuk kesembuhanmu. Old Ding, kita hanya bisa menerima nasib kita." Penglihatan Wan Son Dingeli menjadi hitam, dan matanya hampir keluar. Dia mengusir Chuni Wangler dan meraung. Meskipun Chuni Wangler mengatakannya dengan bijaksana, Wan Son Dingeli memahaminya. Dia masih bisa berjalan, tapi tidak senyaman sebelumnya. Bukankah ini berarti dia akan mengalami kecacatan di masa depan? Mengingat kembali betapa gemilangnya Wan Son Dingeli di masa lalu, dia biasa pergi ke berbagai tempat dengan merek terkenal. Dia selalu boros dan menjadi incaran banyak wanita. Tapi sekarang, dia tidak punya uang dan menjadi cacat. Bagaimana dia bisa menghadapinya di masa depan? Wan Son Dingeli memandangi kakinya yang patah dengan marah. Dia berharap dia bisa membunuh seseorang dengan pisau. Alasan kenapa dia menjadi seperti ini adalah yang pertama karena Jin Li. Itu karena kakinya patah dan dikirim ke rumah sakit, tetapi dia tidak mengizinkan dokter merawatnya dengan sepenuh hati. Kedua, karena si jalang Sania Dingeli itu. Jika Sania Dingeli tidak selingkuh, lolos dari pengaturan malam itu, dan mengirim Yana Dingeli ke tempat tidur Jin Li, Jin Lin tidak akan membalas dendam padanya setelah masalah itu terungkap.